Shalom, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa dengan gue bukan saya, tapi Grace, Unlimited, and Encouragement, anugerah Tuhan yang tidak terbatas, dan memberikan kita dorongan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita eh, kemampuan surgawi di dalam Kristus, untuk kita dapat keselamatan dan dapatkan support surgawi dengan heavenly blessing in Christ Jesus. Thank you saudara, dan beberapa hari saya absen karena memang sedang saya istirahat, sakit. Tapi puji Tuhan hari ini kuat, sehat, bahkan tadi siang bisa ikut-ikut lomba, dan puji Tuhan hari ini kita merdeka. Merdeka artinya itu tanpa perbudakan, tanpa perhambaan, tanpa beban, tetapi betul-betul merdeka, tapi kita merdeka dalam Kristus. Indonesia merdeka, dan kita juga merdeka di dalam Kristus, karena Tuhan membebaskan kita. Ya, mezbah bagi Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat Yesus di dalam kitab Kejadian. Hari ini kita sampai pada Kejadian pasal yang ke-35. Saya baca di ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita bangkit dan pergi ke Betel. Ya, Yakub dan seisi rumahnya mengajak ke Betel. Tapi sebetulnya Tuhan berkata di ayat yang pertama, Elohim berfirman kepada Yakub, bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana dan buatlah di sana sebuah mezbah bagi Elohim. Nah, ayat yang ketiga Yakub berkata, marilah kita bangkit dan pergi ke Betel. Dan di sana aku akan membuat sebuah mezbah bagi Elohim, dan yang menjawab aku pada hari kesesakanku dan menyertai aku di jalan yang telah aku tempuh. Betel atau Betel itu saudara, eh, arti dari Betel sendiri itu adalah dalam bahasa aslinya Beth El. Di sana Betel itu Bet Yud, eh, artinya House of God atau rumah Elohim. Betel. Tuhan menyuruh Yakub pergi ke Betel dan tinggal di Betel. Dan Yakub akhirnya berserta dengan sisi rumah tangganya pergi ke Betel dan tinggal di sana. Untuk apa? Ayat yang pertama tadi Tuhan berkata bahwa supaya di mana membuat mezbah, disuruh buat mezbah. Dan yang yaitu bagi Elohim yang telah menampakkan diri kepada Yakub ketika Yakub melarikan diri dari hadapan Esau kakaknya. Yakub tersesat. Di ayat yang ketiga dikatakan pergi ke Betel untuk membuat mezbah bagi Elohim yang telah menjawabnya dari hari kesesakannya dan menyertainya dalam segala jalan yang ditempuhnya. Oke, Betel. Surat, saya panggil saudara under grace people ya, under grace people. Tuhan membawa Yakub supaya pergi ke Betel, rumah Elohim, house of God, tinggal di sana. Kabar baiknya hari ini, saudara, hari ini rumah Roh Kudus adalah bukan gedung gereja, tetapi adalah kita. Tubuh saya, tubuh saudara, itu adalah rumah Roh Kudus. Di dalam satu eh, Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Tubuhmu itu, tubuh saudara dan saya adalah rumah Roh Kudus. Kata bersama saya,
tubuhku adalah rumah Roh Kudus. Satu, dua, tiga. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus. Jadi, the house of the Holy Spirit. Bethel hari ini adalah tubuh kita. Tempat Tuhan, Roh Tuhan berdiam. Yakub disuruh ke Bethel karena di sana ada Tuhan yang berdiam di sana. Dia menamai tempat itu Bethel karena di tempat itu ada dia melihat tangga yang dari bumi sampai ke surga, ke langit. Nah, tangga ini yang sampai ke langit adalah tempat berarti akses. Akses. Untuk manusia dapat mengakses berkat Tuhan, kehadiran surgawi, itu melalui tangga itu. Dan hari ini dalam Kristus saya dan saudara telah mendapatkan itu dengan cara dan program Tuhan yang berbeda, yaitu di dalam Kristus. Bukan hal yang secara fisik. Secara fisik saudara tidak akan lihat lagi tangga di depan saudara sampai ke surga. Kecuali itu teknologi. Gitu. Sekarang ada gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit itu karena dia sudah nyampe ke langit kelihatannya. Tapi kalau kita sudah naik sampai lantai tertinggi ya nggak sampai langit juga ya. Paling awan-awan lah. Kalau di Dubai itu ada Burj Khalifa. Saya pernah ke Burj Khalifa sudah sekali. Tuhan beri kesempatan melihat itu memang begitu luar biasa indah dan sangat tinggi. Itu kalau naik sampai ke atas itu ya nggak sampai langit juga, tapi disebut karena dilihat dari bawah ya disebut dengan cakar langit gitu. Nah, hari ini saya dan saudara adalah kita ini adalah Bethel itu di dalam Kristus. Ini bukan hal yang fisik ya. Ini spiritual thing, hal yang spiritual. Lalu sudah toh. Kemudian di sana Tuhan menyuruh Yakub membuat sebuah dan buatlah di sana sebuah mesbah bagi Elohim. Mesbah. Mesbah ini apa yang dimaksud dengan mesbah? Dia disuruh membuat dalam bahasa Inggrisnya altar atau dalam bahasa aslinya adalah mesbah. Mesbah, mesbah artinya altar. Disuruh membuat altar. Altar itu gunanya adalah untuk membakar hewan korban yang dipersembahkan bagi Yahweh Elohim, persembahkan bagi Tuhan. Itu fungsi altar. Nah, apakah hari ini kita sudah di masa anugerah Tuhan menyuruh kita membuat altar lagi? Sampai ada istilah altar call. Saya beritahu, harus ke Betel. Yakub harus ke Betel supaya di Betel Tuhan Yahweh menyuruh dia membuat mesbah. Tapi di dalam Kristus, saudara, Tuhan Yesus, hari ini, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, altarnya, apa saja sih altarnya itu? Jadi altar itu adalah tempat untuk membakar, menaikkan korban, persembahan, bakaran, ukupan. Nah, Tuhan, apakah hari ini Tuhan minta kita membuat sebuah korban lagi? Saya beritahu, saudara, ada kabar baik, saudara, yaitu bahwa Yesus Kristus itu adalah korban pendamaian bagi kita. Di 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bagian yang B, karena Kristus yaitu anak domba Paskah kita telah dikurbankan untuk menggantikan kita. Efesus 5 ayat yang kedua, dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita, dan Kristus ini menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Yakub diminta membuat di Betel, disuruh ke Betel, disuruh membuat altar atau mesbah,
untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, hari ini itu telah digenapi oleh Yesus. In Christ hari ini, saudara, altarnya itu apa? Sementara kurbannya sudah, yaitu Yesus Kristus, anak domba Paskah kita itu, yang menggantikan kita. Jadi sudah tidak ada korban yang dikorbankan untuk kekudusan kita, untuk kelayakan kita, untuk supaya kita diperkenan oleh Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Tidak ada lagi. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Ini kabar baik salib. This is the cross, good news of the cross. Kabar salib, kabar baik salib Kristus Yesus. Nah, lalu altarnya, saudara, ada 3 altar dalam hidup kita. Ada 3 mezbah. Yang pertama hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa bawalah korban syukur kepada Tuhan. Tetapi juga ada firman Tuhan yang berkata bahwa dikatakan saudara, Kolose 2 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi ada korban dengan segenap hati. Lalu saudara, Yesus juga pernah mengajarkan tentang kasih, dikatakan dalam Matius 22 ayat 37, dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yang pertama, mezbah, karena tubuh kita sudah dijadikan bait Elohim kan. Yang pertama, mezbah itu adalah hati. Jadi bukan lagi batu, seperti gambar di belakang saya itu, saudara, yang menjadi backgroundnya itu. Bukan lagi batu, fisik, lalu kita taruh korban dan dibakar. Dan batu itu ternyata adalah Yesus Kristus. Dia sang batu penjuru, dia adalah batu karang yang teguh. Jadi Yesus Kristus sudah menggantikan korban untuk kelayakan kita. Kita dilayakkan karena korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya dilayakkan Tuhan bukan karena kita membawa persembahan kita. Atau saudara, ku bawa hidupku. Korban dibakar lagi, nggak ada yang korban dibakar lagi. Hari ini saudara kok bakar-bakar boleh. Asal membuat sate, gitu ya. Bakar ikan bakar, gitu ya. Nah, saudara, pada hari ini di dalam Kristus Yesus, bahwa korban itu adalah Yesus Kristus. Altarnya apa? Hatimu. Karena di dalam hatimu hari ini telah dwell in you Christ. Efesus 3:17. Kristus tinggal di dalam hatimu. Jadi korban itu, altar itu sebetulnya adalah yang pertama hatimu. Dulu mezbah atau altar itu batu yang ditata. Dulu, karena Tuhan belum tinggal di dalam kita. Saudara. Tadi, saudara, saya pernah sharing kepada saudara di dalam study the word tentang under grace prayer, tentang doa atau pendoa under grace. Minggu depan saya juga ngajar di Makassar, ada study the word di sana. Tadi di gereja, di para pendoa, saya lupa bawa HP saya, saudara, sehingga untuk live TikTok. Sehingga saya live TikTok sih tadi. Itu saya dengan Pastor Vicky tadi. Kalau ingat, saya pernah sampaikan kepada saudara tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah membayar persyaratan doa. Masih ingat nggak, saudara? Atau sekarang saya sampaikan pada saudara. Persyaratan doa itu ada.
Tapi itu udah dibayar Yesus Kristus. Apa sih persyaratan doa? Doa itu syaratnya adalah Yesus berkata, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, karena Bapamu melihat dari tempat yang tersembunyi. Lalu hari ini orang Kristen para berbondong-bondong kalau doa mesti masuk kamar, ditutup pintunya dan berdoa dari tempat yang tersembunyi karena Bapa melihat tempat tersembunyi. Demikiankah? Itu Yesus berkata kepada orang Yahudi, orang Israel. Hari ini beda. Tuhan telah ubahkan. Persyaratan untuk doa di tempat tersembunyi sudah dibayar Yesus. Dengan cara dia beri anugerah. Kolose 3 ayat 3. Hidupmu telah tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Your life, you are hidden with Christ in God. Sudah paten, pola doa itu mesti masuk tempat tersembunyi, kamar, tutup pintu, sembunyi toh, lalu doa. Karena Bapa melihat tempat yang tersembunyi, dan Bapa melihat yang tersembunyi, membalasnya. Dan itu udah dibayar Yesus dengan cara, saudara nggak usah sembunyi lagi kalau doa. Doa saja. Karena bukan secara fisik hari ini, tetapi engkau telah ditempatkan di dalam Kristus in Christ, you are hidden with Christ in God. Saudara telah tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim, di dalam Tuhan. Jadi persyaratan doa di Matius pasal 6 ayat yang ke-6 sudah dibayar oleh Yesus dengan menempatkan saudara di dalam Kristus in Christ. Jadi hari ini saudara bisa berdoa di mana saja. Ya, memang lebih baik kalau saudara berdoa di menara doa, tempat tersembunyi. Engkau hanya menjauhkan dari gangguan televisi. Menjauhkan, handphonenya dijauhkan dulu. Jauhkan dari message-message. Menjauhkan diri dari kebisingan. Saudara bisa naik ke gunung, ke gua Bukit Doa. Itu secara fisik. Tapi di dalam roh, dalam Kristus. Hidup saudara telah tersembunyi di dalam Kristus. Bersama Kristus in God. Di dalam Tuhan, Elohim. Wow. Saudara masih ingat saya pernah sharing itu di kelas study Bible? Study the Word? Nah, hari ini jadi mezbah itu yang dari batu itu, batunya dari Yesus Kristus sang batu karang, teguh batu penjuru. Korbannya juga Yesus, anak domba Paskah yang menggantikan kita. Jadi sudah ada. Maka hari ini mezbahnya, sebetulnya altarnya itu adalah satu, hatimu. Kenapa dibuat hatimu? Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di hati saudara ada siapa? Kabar baiknya, under grace, di hatimu ada Yesus. Katakan bersama saya, di hatiku ada Yesus Kristus. Itu Efesus 3:17. Christ dwell in your heart. Sebetulnya apa-apa yang terjadi di perjanjian lama itu sudah Yesus bayarkan di atas kayu salib. Sudah itu. Jadi kalau di hatimu ada Yesus, Tuhan tahu di muka bumi ini engkau bisa kecewa hatimu. Karena Tuhan tahu selama engkau hidup hatimu bisa luka. Hatimu bisa gundah gulana, ragu, kecewa sama seseorang, kecewa sama keadaanmu, kecewa sama apa yang terjadi. Tapi dengan Kristus tinggal dalam hatimu, dia menolongmu untuk memberi pilihan. Mau kecewa atau tidak? Mau sakit hati atau tidak? Saudara,
Hari ini, mezbah bagi Tuhan bukanlah kita membuat sebuah batu, lalu kita korbankan sesuatu, dibakar untuk menyenangkan Tuhan. Bukan. Yesus itu cukup bagi kita. Yesus itu korban persembahan yang cukup menyenangkan Bapa surgawi kita, Yahweh Elohim. Ini orang Kristen banyak yang nggak paham, nggak tahu, saudara. Ketika mendengar ini, pasti ngomong gini, apa ini? Karena nggak nyampe otaknya. Mereka lupa bahwa Yesus tidak tinggal di otak, Yesus tinggal di hati. Makanya otaknya nggak nyampe. Tapi kita berdoa hari-hari ini, Tuhan sedang membukakan pemahaman yang baru under grace. Jadi sebetulnya, saudara, hari ini, pertama, mezbah, altar itu adalah hatimu. Dan hatimu sudah ditolong Tuhan dengan cara Christ dwell in your heart. Kristus tinggal di dalam hatimu. Jadi korbannya sudah ada. 2000 tahun yang lalu sudah dikorbankan Yesus Kristus. Ini kabar baik. Mezbah bagi Tuhan, sebetulnya judulnya ini adalah mezbah bagi Tuhan, sebetulnya all talk about Jesus Christ. Saya berbicara sedang tentang semuanya tentang Yesus Kristus. Kalau saya simpelkan judulnya malam hari ini adalah Yesus. Selesai, titik. Judulnya adalah Yesus. Cuman karena sesuai dengan ayat firman Tuhan, judulnya saya bikin mezbah bagi Tuhan. Yakub oleh Yahweh Elohim disuruh ke Betel mendirikan mezbah, membuat mezbah bagi Elohim. Altar unto God. Hari ini di dalam Kristus, saudara, Betel adalah rumah Elohim. Firman Tuhan hari ini adalah grace, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Dan korbannya sudah, itu Yesus Kristus. Altarnya hatimu. Altarnya bukan batu lagi. Karena Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel, aku akan memberimu hati yang baru, roh yang baru. Yang dulunya hukum-hukum itu ditulis di batu sehingga hukum itu ada di dua loh batu yang kita kenal dengan hukum Taurat. Dulu itu. Lalu Tuhan janji kepada umatnya bahwa akan kuberi hati yang baru, hukum-hukumku aku tulis di loh hatimu. Itu kepada Israel. But today, mezbah itu bukanlah lagi batu. Korbannya bukan lagi hewan yang dikorbankan. Tapi your heart, hatimu. Kenapa? Yesus juga sedang menggenapi ayat yang saya katakan tadi, saudara. Di mana hatimu berada, di situ hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan tahu manusia itu mudah memberhalakan sesuatu di hatinya. Mulutnya memuji Tuhan, hatinya ada yang lain. Manusia mudah memperhalakan sesuatu. Orang yang hobi mobil bisa kayak nyembah mobil gitu. Apa-apa mobilnya. Suka rumah, apa-apa rumahnya. Hobinya apapun. Manusia mudah sekali sejak zaman dulu memberhalakan sesuatu di hatinya. Maka dari itu Kristus mau tinggal di dalam hati saya, hati saudara. Tujuannya adalah Kristus menjadi yang utama dari segala yang kau utamakan. Yesus Kristus mau menjadi yang pertama di dalam hidupmu. Karena kita telah ditebus nih. Kita milik Tuhan. Saudara ditebus, saudara milik Tuhan. Maka Tuhan juga mau di hati kita ada Yesus. Yakub disuruh ke Betel, itu disuruh ke the house of God, Betel, rumah Elohim. Dan di sana Yakub disuruh membuat mezbah untuk membakar sesuatu, maksudnya untuk mengingat Tuhan yang telah melepaskan dia dari
kesesakan ketika dia dikejar oleh atau dia diiriin oleh kakaknya Esau. Dilepaskan dari kesesakan terhadap Esau. Ya, kejadian pasal 35 tadi. Dan hari ini Tuhan tinggal dalam hatimu supaya dia menjadi harta yang terindah dan hatimu tidak mudah agar hatimu tidak mudah memberhalakan sesuatu tetapi hanya Yesus saja. Sebetulnya ini kabar baik. Kabar baiknya Tuhan Yesus sedang menolong saudara supaya hatimu tidak fokus kepada berhala dunia, tapi fokus kepada Yesus yang tinggal dalam hatimu. Kalau Yesus tinggal dalam hatimu, sebetulnya Tuhan sedang tidak mengizinkan di hatimu ada berhala. Ayo ngomong sama saya, kita deklarasi. Kristus tinggal dalam hatiku, sebab Tuhan tidak mengizinkan di hatiku ada berhala. Berhala. Satu, dua, tiga. Kristus tinggal dalam hatiku, sebab Tuhan tidak mengizinkan di hatiku ada berhala-berhala. Supaya hanya ada satu Tuhan aja di hatimu. Christ. Yesus Kristus. Saudara, ini kebaikan Tuhan. Saudara, ini pertolongan Tuhan yang ini grace unlimited gitu loh. Ini grace unlimited. Saya nggak tahu dulu punya ide memberi nama grace unlimited and encouragement gue gitu. Karena ini grace unlimitednya adalah Kristus tinggal dalam hatimu, bukan usaha kita. Agar di hatimu Tuhan membuat saudara, menolong saudara untuk nggak mudah memberhalakan sesuatu di hati. Sungkanlah sama Tuhan kalau saudara sedang memberhalakan sesuatu di hati saudara. Ayolah, ini encouragement-nya. Itu yang pertama. Altar, mezbah bagi Tuhan hari ini bukan lagi batu. Sebab batu itu adalah Yesus Kristus dan korban di atas mezbah zaman dulu itu batu itu yang hewan adalah gambaran atau bayangan tentang Yesus. Hari ini adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah berkorban. Dan itu yang pertama. Jadi yang pertama hari ini altarnya adalah hatimu. Jadi di hatimu sudah tersedia tuh korbannya, Yesus Kristus. Engkau cukup dengan hatimu mulai memuji Tuhan, mengucap syukur, berkata-kata kepada Yesus di dalam hatimu. Tuhan kau baik. Kalau sudah bernyanyi, ku bawa korban syukur. Korbannya mana? Yesus. Syukurnya mana? Syukurmu. Jadi korban syukurmu itu adalah engkau sedang meninggikan Yesus Kristus, saudara, hari ini. Ini kabar baiknya. Yang pertama adalah mezbah itu hatimu. Yang kedua, mezbah itu hidupmu. Kenapa hidup kita? Sebab di atas mezbah itu dikorbankan sesuatu, yaitu merpati kah, kambing domba kah, lembu sapi kah, dikorbankan kepada Tuhan. Pada hari ini kambing, lembu, sapi itu kan gambaran dari Kristus. Hari ini Kristus telah berkorban buat kita. Dan hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, hidup kita bukan kita lagi. Aku telah disalibkan bersama Kristus dan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi hidup saudara itu hari ini adalah kehidupan Kristus yang hidup di dalammu. Ayo ngomong sama saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. 1, 2, 3. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, saudara, kabar baiknya kalau Kristus hidup di dalammu, berarti apa? Mezbah itu hari ini bukan cuma hatimu, tapi hidupmu. Kan ada tuh orang itu berkata, Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Ku bawa kepadamu, Yesus. Apa? Inilah hidupku, gitu kan. Hari ini altar itu
Mesbah itu adalah hidup saudara. Dalam segenap hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara kalau baca tadi di dalam Kolose tadi saudara 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan senang hati seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Apapun yang kamu lakukan, yang melakukan hatimu atau hidupmu, kan hidup saudara, tangan saudara, kaki saudara, termasuk nafas saudara, cara berpikir saudara. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus. Hari ini, mesbah itu adalah hidup. Yang pertama hatimu, Kristus tinggal dalam hatimu. Yang kedua hidupmu, karena hidupmu bukan kita hidupmu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam engkau. Katakan bersama saya, hidupku adalah mesbah bagi Tuhan. Satu, dua, tiga. Hidupku adalah mesbah bagi Tuhan. Sudah dua. Mesbah itu adalah hatimu, mesbah itu adalah hidupmu hari ini di masa anugerah, under grace. Nah, apapun yang kau lakukan, saudara, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, itu bahkan ya, makan minum pun, makan minum, makan dan minum itu juga untuk memuliakan Tuhan. Kita baca di, bentar ya, baca di 1 Korintus ayat 10 ayat 31, karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan suatu apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Kenapa nasihat ini di Korintus itu berkata jika kamu makan atau minum atau melakukan apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Kenapa nasihatnya begitu? Karena hidup itu, mau kau makan, mau kau minum, apapun yang kau lakukan, itu lakukanlah semua bagi kemuliaan Tuhan. Artinya begini, engkau itu bukan hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Karena kalau makan itu lupa ya, teman aja lupa, nggak ngajak-ngajak, nggak ngeraktir, apalagi Tuhan. Puji Tuhan kau berbuat baik, ayo makan yuk, ayo. Apa saudara pernah ngajak Tuhan? Tuhan ayo makan. Tuhan yang bayari ya, ya semua orang ya bisa. Soalnya artinya begini, bahwa jika lakukan apapun yang kau lakukan, makan dan minum semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Artinya gini, Rasul Paulus sedang berkata bahwa hidupmu telah ditebus dan engkau milik Tuhan. Segenap hidupmu itu adalah sebuah mesbah, sebuah altar yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Whatever you do, apapun yang kau lakukan, ternyata hidup saudara itu sebuah mesbah. Anugerah bagi Tuhan. Ini adalah grace unlimited. Kenapa? Adalah anugerah yang tak terbatas. Karena bukan bergantung perbuatan kita baik atau enggak, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi bergantung kepada Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan kepada kita, membuat kita layak untuk apapun yang kita kerjakan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mesbah itu adalah apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Keluarga, pekerjaan. Kenapa saya berkata demikian? Kan sering toh saudara, kadang ngomong gini toh, Tuhan aku serahkan keluargaku kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Nah, kan saudara sedang mengorbankan, memberikan, menyerahkan keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Kan itu suatu kayak korban kan. Berarti ada altarnya, mesbahnya. Mesbahnya adalah apa yang kau miliki, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara.
Apa yang Tuhan percayakan pada saudara itu adalah mezbah sebetulnya, altar. Tempat untuk mempersembahkan sesuatu, keluargamu, pekerjaan saudara. Saya pernah diundang jemaat itu, diundang jemaat untuk mendoakan usahanya, pabriknya. Ketika mendoakan usahanya, dia berkata pada saya gini, Pastor, apapun yang ada di perusahaanku nih, di pabrik ini, adalah aku persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, katanya gitu. Tuh kan, kemuliaan Tuhan. Biarlah hasilnya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, berarti mezbah itu juga bicara tentang apa yang Tuhan percayakan kepadamu, baik pekerjaan atau keluargamu. Lalu kau lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada korban di sana. Engkau bekerja, kan kadang kan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dari hasil pekerjaan kita. Itu mezbah, saudara. Mezbah yang bukan dalam bentuk batu lagi. Karena yang bentuk batu lagi itu sudah dibayar Yesus. Yesus juga sudah diselesaikan Yesus, sudah digantikan oleh Yesus. Batu itu batu, tapi Yesus adalah batu karang, batu penjuru. Korbannya juga bukan lagi sapi, lembu, burung merpati, tetapi Yesus Kristus. Itu semua gambaran hewan. Ini Yesus Kristus. Jadi ketika engkau mempersembahkan pekerjaan saudara, toko saudara, Tuhan untuk kemuliaanmu. Itu mezbah bagi Tuhan. Jadi mezbah itu adalah tempat untuk memberikan, kita mengorbankan sesuatu untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan. Bukankah mezbah yang pertama adalah hati? Hatimu mengucap syukur. Hati kan itu memuliakan Tuhan. Mezbah itu hatimu. Dua, hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, makan, minum, apapun juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu mezbah. Dan yang ketiga adalah apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apapun. Saudara, kalau apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, hidup saudara, Tuhan mau itu untuk engkau memuliakan Tuhan. Ini grace unlimited. Dengan menggantikan, membuat finish mezbah dari batu itu dan korbannya, grace unlimitednya adalah melayakkan hatimu, hidupmu, saudara, untuk Kristus tinggal di dalam hatimu dan menyertai segenap hidupmu. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan yang ketiga, mezbah itu adalah apa yang kau miliki. Dan persembahanmu yang kau berikan kepada Tuhan itu adalah respon kasih, pemeliharaan, respon kita atas kebaikan Tuhan. Karena persembahan saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Wih, nggak enak ya omongan saya ini ya. Maaf ya. Karena yang bisa menyenangkan Tuhan itu susah lah manusia menyenangkan Tuhan. Tapi Yesus Kristus sudah membayar semuanya. Di dalam Kristus, apa yang menjadi kelemahan manusia, itu udah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, ingat 3 mezbah ini. Hatimu, hidupmu, dan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Di tempat itu, di mezbah-mezbah itu, engkau setiap saat, engkau dapat persembahkan syukur, pujian. Engkau dapat memuji Tuhan, walaupun mujinya hanya, engkau baik Tuhan atas keluargaku. Engkau baik Tuhan atas pekerjaanku. Engkau baik Tuhan atas hidupku. Wah, itu sudah mezbahnya berfungsi banget. Mezbahnya berfungsi banget. Under grace. Orang yang hidup dalam under grace, hidup under grace itu memiliki ciri-ciri grace. Memiliki ciri-ciri grace, saudara. Ciri-ciri grace-nya adalah apa yang dia kerjakan tidak under bondage. Tidak di bawah beban, ikatan,
tetapi merdeka. Sesuai dengan hari ini, merdeka. Merdeka itu kan artinya apa, Saudara? Merdeka. Tidak diperhamba, tidak diperbudak, tidak terikat. Itu arti dari merdeka. Bukankah hari ini di dalam Kristus engkau telah dimerdekakan dari segala hukum maut dan hukum dosa? Tidak ada yang menindas saudara. Hari ini engkau dimerdekakan dalam Kristus. Adalah bukan lagi harus membayar syarat apapun supaya berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Karena semua persyaratan udah dibayar Yesus. Semua persyaratan udah disiapin oleh Yesus. Boleh, silakan engkau di rumah membuat mesbah keluarga. Kan tidak harus membuat dari batu. Cukup membawa hati dan hidup masing-masing anggota keluarga bersama ngumpul, muter, gandengan tangan, doa, muji, nyembah Tuhan. Itu mesbah keluarganya. Betul nggak, saudara? Itu. Jadi mesbah itu tidak lagi bicara tentang batu lagi. Batu itu udah Yesus. Sudah. Tuhan Yesus pernah disuruh eh, makan jeruk. Jeruk minum jeruk. Yesus sendiri batu karang. Yesus itu batu penjuru. Iblis ngomong pada Yesus, kalau kau lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. Ya, Yesus sendiri sang batu karang. Yesus sendiri juga sang roti kehidupan. Mau ngeprank Yesus. Tadi siang saya ya saya nggak ngerti, mungkin memang iya gitu ya. Saya mikir apakah saya di prank ya sama Pastor Yusa ya. Karena lomba tarik tambang saya diminta melawan Pastor Yusa, Saudara. Jadi solo. Saya sama Pastor Yusa ada videonya itu. Dua babak. Satu saya di sini, yang lain di sana. Tapi dengan mudah saya mengalahkan beliau gitu. Buah, sampai saya geblak-geblakan terjatuh karena tarikan saya menang gitu. Saya mikir, loh Pastor Yusa kan biasanya fitness. Ini ngalah ini kayaknya ini. Coba sih babak kedua. Menang lagi dengan mudah. Saya tinggal tarik, bek, merah. Terus saya tanya ke beliau, Bapak ngalah tak sama saya? Saya ngomong gitu tau ke Pastor Yusa. Lalu Pastor Yusa berkata pada saya, enggak kok, abot memang, aja ini berat katanya. Ada itu videonya. Saudara. Kemudian eh sampai gini, ya mungkin beliau mau mengalah atau apa, atau saya yang dalam tanda kutip saya ini kurang ajar, masa saya nggak mau ngalah sama istilahnya gembala atau orang tua gitu kan. Tadi kok saya sampai ngomong ke sana ya? Apa ya? Apa ya tadi maksudnya? Lupa saya. Tapi yang saya maksud adalah saudara bahwa tadi kok bisa ngomong ke sana ya? Apa ya tadi saya mau ngomong apa ya? Apa saudara ya? Lupa. Iya, eh, oke balik lagi. Anugerah Tuhan eh, itu ajaib, saudara, memelihara kita. Masa kalau saudara lagi apa namanya bingung mau mempersembahkan sesuatu, kita tidak lagi eh, diperbudak oleh aturan-aturan dunia, apa untuk syarat dilayakkan Tuhan, syarat diberkati, syarat diperkenan Tuhan. Syaratnya udah dibayar Yesus semua. Jadi saudara, hari ini kita merdeka itu, merdeka bukan Indonesia saja merdeka 78 tahun, tetapi kita dalam Kristus merdeka dari perbudakan dosa, hukuman, kebinasaan, penghakiman, sakit penyakit. Jangan dinilai dengan sakit penyakit secara jasmani ya, saudara. Jangan dinilai secara jasmani maksudnya. Karena ada tuh orang Kristen tuh, aduh, katanya anak Tuhan, kok
sudah akhir hidupnya kok matinya karena sakit gitu. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan dan surga, saudara. Karena tubuh kita memang eh, ada kelemahan, ada kelemahan. Iya, tapi ya saya menghargai sih tadi waktu lobang menghargai saya punya gembala senior pastor Yusa Adi Siswantoro, eh, apa namanya, eh, tadi juga saya sharing sama beliau waktu jalan pagi, sharing tentang pelayanan di IHS gitu. Ya, kita sebagai orang merdeka mesti bisa melakukan sesuatu dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Oke, balik lagi sekarang. Mesbah bagi Tuhan. Sebetulnya saya tanpa Pastor Yusa saya juga tidak bisa, saudara, bisa ngerti tentang rightly dividing, dispensasionalis, karena yang memulai kan beliau. Saya oleh Tuhan dulu pernah dikasih mimpi, help him. Kemudian hari ini kalau saya masih ada di sini, itu karena meneruskan apa yang Tuhan percayakan pada beliau. Walaupun seakan kok tidak diperhatikan ya. Lalu saya ngomong gini, nah daripada saya bermain di luar, mending saya bermain di dalam. Saya bermain di dalam YHS untuk membangun jemaat YHS. Daripada saya bermain di luar, saya membantu dan dapat keuntungan dari gereja YHS, gereja di luar. Mending saya ikut membangun. Walaupun mungkin programnya bukan dari itu programnya mungkin sepertinya dari saya sendiri gitu ya. Ya minggu depan kan saya pergi ke salah satu kotanya saudara. Saya pergi ke salah satu kotanya saudara minggu depan. Lihat, nanti di kotanya saudara yang saya kunjungi minggu depan, nanti kan pemimpinnya pasti kan nggak mau nerima saya. Nggak apa-apa. Mungkin atas nama gembala gitu. Jangan, kuku. Ya sudah, saya makan, saya kuliner aja makan. Biar saya nanti pergi dengan si A, si B, si C, gitu. Karena tujuan saya kan murni gitu ya, membantu saya bermain di dalam gereja saya yang di tempat kuliah Tuhan. Saya mensupport visi misi gereja, mensupport visi gembala, gembala. Kalau tidak diterima oleh orang-orangnya yang di ring-ring satunya, it's okay. Ada Yesus, ada Tuhan gitu kan. Iya, sekali lagi saudara, Tuhan melayakkan kita, hati dan hidup saudara, menjadi mezbah bagi Tuhan. Hatimu, hidupmu, apapun yang kau miliki, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, hatiku, hidupku, dan apapun yang aku miliki adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya berkati malam hari ini, dalam nama Yesus, malam hari ini kau istirahat dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Dipelihara Tuhan ajaib. Ada Yesus dalam hidup. Ada Yesus menyembuhkan. Ada Yesus memberikan kekuatan. Ada Yesus memberikan kepuasan. Ada Yesus yang membuatmu hidup damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan baik. Haleluya. Amin.